Dika, seorang pria sederhana yang bekerja serabutan, duduk termenung di sudut rumah kontrakan kecilnya. Dalam keheningan malam, ia memandangi foto keluarga yang pernah begitu berharga baginya. Namun, foto itu kini hanya menyisakan kenangan pahit setelah Mira, istrinya, memutuskan meninggalkannya. Bersama putri kecilnya, Ayu, yang memeluk erat boneka lusuhnya, Dika berusaha menemukan alasan untuk tetap bertahan. Perceraian itu begitu menghancurkan hidupnya. Mira pergi dengan alasan bahwa Dika tidak mampu memberinya kehidupan yang layak. Tak lama setelah itu, Mira menjalin hubungan dengan Aryo, seorang pria yang bekerja sebagai pegawai perusahaan besar. Aryo sering menyombongkan diri di depan Dika, bahkan merendahkannya tanpa ampun. Namun, Dika memilih diam demi menjaga hati Ayu yang belum mengerti apa-apa. Hari-hari Dika terasa berat. Pendapatannya sebagai pengantar barang hanya cukup untuk makan sehari-hari, itu pun sering kali pas-pasan. Dika lebih sering mengorbankan dirinya untuk memastikan Ayu tidak kelaparan. Meski begitu, ia selalu menyembunyikan kesulitannya dengan senyuman, mencoba menjadi ayah yang kuat di mata putrinya. Suatu sore, saat Dika membawa Ayu ke taman bermain, mereka tak sengaja bertemu dengan Mira dan Aryo yang baru selesai berbelanja. Mira memandang Dika dengan tatapan merendahkan, lalu mulai mengejek penampilan lusuhnya. Aryo menambahkan komentar tajam, seolah ingin menghancurkan harga diri Dika di depan anaknya. Meski hatinya sakit, Dika hanya menahan emosi dan berkata lembut, "Aku mungkin tidak punya banyak, tapi Ayu adalah yang terpenting bagiku." Ejekan itu meninggalkan luka yang dalam. Malamnya, setelah Ayu tertidur, Dika duduk sendirian di tepi ranjang, memandang wajah polos putrinya. Ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari ia akan bangkit dan membuktikan bahwa hinaan mereka salah. Namun, ia sadar itu bukan hal yang mudah dilakukan, terutama dengan kondisi yang serba kekurangan. Keesokan harinya, saat mengantar barang ke sebuah perumahan mewah, Dika bertemu dengan pamannya, Pak Surya, yang tinggal di sana. Pak Surya, yang dulu berhutang budi kepada ayah Dika, justru ikut merendahkannya. Dengan nada sinis, ia berkata, "Kamu tidak akan pernah sukses, Dika. Hidupmu sudah berakhir." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatinya, tapi Dika hanya menunduk dan pergi tanpa membalas. Dalam perjalanan pulang, Dika merasa sesak. Namun, ia menolak untuk larut dalam kemarahan. Ia tidak ingin Ayu tumbuh melihat ayahnya sebagai pria yang penuh dendam. Dengan langkah lelah, ia berdoa dalam hati agar diberi kekuatan untuk terus berjuang demi putrinya. Setiap malam, meski kelelahan, Dika selalu menyempatkan diri bermain dan bercerita kepada Ayu. Bagi Dika, kebahagiaan putrinya adalah alasan terbesar untuk tetap bertahan. Ayu adalah sumber kekuatannya, meski dunia seakan tidak memberinya kesempatan untuk bernafas lega. Saat malam semakin larut, Dika berdiri di depan cermin kecil di sudut kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya yang tampak lelah dan kusut. Meski begitu, ada percikan tekad di matanya. Dengan suara pelan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berubah, bukan untuk mereka yang menghina, tapi untuk Ayu." Semua ini adalah perjuangan untuknya. Di balik segala penderitaan, Dika terus menanamkan harapan dalam hatinya. Ia percaya, meski saat ini hidupnya penuh hinaan, suatu hari nanti ia akan membuktikan bahwa semua ejekan itu tidak pernah mematahkan semangatnya. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan kota yang sunyi. Dika baru saja selesai mengantarkan barang ke pelanggan terakhirnya. Tubuhnya menggigil karena pakaian basah yang melekat, sementara perutnya melilit karena belum sempat makan sejak pagi. Dengan sepeda motor tuanya, ia menembus dinginnya malam menuju kontrakan kecilnya, berharap Ayu sudah terlelap di bawah selimut hangat. Namun, ketika melewati sebuah trotoar di dekat tempat pembuangan sampah, pandangannya tertuju pada sesuatu yang aneh. Di bawah lampu jalan yang redup, sesosok tubuh terbaring kaku. Dika menghentikan motornya dengan cemas. Ia melangkah mendekat, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Seorang kakek tua,
dengan wajah keriput yang penuh debu, tampak tak sadarkan diri. Pak, bangun, panggil Dika sambil mengguncang bahu lelaki itu. Tidak ada respons. Dika panik. Di sekitarnya, tidak ada satupun orang yang lewat. Ia merogoh saku celananya, mencari telepon genggam, tapi teringat bahwa baterainya habis. Tidak ada pilihan lain, Dika harus bertindak cepat. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh si kakek ke atas motor tuanya. Hujan masih mengguyur, membuat usaha itu semakin sulit. Napasnya terengah-engah, tetapi ia tidak peduli. Dika hanya berpikir, jika ia meninggalkan lelaki itu begitu saja, mungkin nyawanya tidak akan tertolong. Tolong bertahan, Pak. Saya akan bawa ke rumah sakit, gumamnya, meski ia tahu si kakek tak mendengar apa-apa. Setibanya di rumah sakit, Dika segera mencari bantuan. Perawat di meja resepsionis terkejut melihat kondisi kakek itu dan segera memanggil dokter jaga. Sementara itu, Dika diminta mengurus administrasi awal. Pak, biayanya perlu disiapkan sekarang untuk tindakan darurat, ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Dika terdiam. Ia hanya memiliki beberapa lembar uang di dompetnya, cukup untuk membeli makan malam sederhana. Tapi tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan semua yang dimilikinya. Lakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan nyawanya, katanya dengan suara gemetar. Setelah itu, ia duduk di ruang tunggu dengan pakaian yang masih basah kuyup. Wajahnya tampak cemas, meski ia tidak mengenal siapa kakek itu. Dalam hatinya, Dika hanya berharap keputusan yang diambilnya adalah hal yang benar. Sambil menggenggam tangan yang dingin, ia berdoa agar lelaki tua itu bisa selamat. Beberapa jam kemudian, seorang dokter keluar dari ruang gawat darurat. Kakeknya sudah sadar, tapi masih lemah. Untung Anda segera membawanya ke sini, ucap dokter itu. Dika merasa lega. Meski tubuhnya terasa remuk, ada rasa hangat di hatinya mengetahui nyawa seseorang telah terselamatkan. Ia masuk ke ruang perawatan, melihat si kakek berbaring dengan selang infus di tangannya. Mata lelaki itu perlahan terbuka, memandang Dika dengan pandangan samar. Terima kasih, suaranya lemah, nyaris tak terdengar. Dika tersenyum kecil, merasa keputusannya untuk menolong adalah hal yang tepat. Di balik semua itu, Dika tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Kakek yang terbaring lemah di depannya bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang akan mengubah hidup Dika selamanya. Keesokan paginya, Dika datang kembali ke rumah sakit setelah memastikan Ayu berada di rumah tetangga yang biasa menjaganya. Rasa penasaran terus menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya kakek tua itu? Apa yang membuatnya tergeletak di trotoar sendirian? Saat memasuki ruang perawatan, Dika mendapati si kakek sudah duduk bersandar di tempat tidur. Wajahnya terlihat lebih segar meski masih pucat. Mata kakek itu menatap Dika dengan penuh rasa terima kasih. Kamu yang menyelamatkanku tadi malam, tanyanya dengan suara parau. Dika tersenyum kecil, lalu duduk di kursi dekat tempat tidur. Saya hanya kebetulan lewat, Pak. Tidak perlu berterima kasih, itu sudah kewajiban saya sebagai sesama manusia, jawabnya. Namun, kakek itu tidak melepaskan pandangan tajamnya, seolah mencoba menilai karakter Dika lebih dalam. Namaku Haryo Santoso, kata kakek itu setelah hening beberapa saat. Dika terdiam sesaat. Nama itu terdengar familiar, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya mengangguk sopan. Nama saya Dika, Pak. Semoga Bapak cepat sembuh. Beberapa menit berlalu dalam percakapan ringan hingga seorang pria berpakaian rapi masuk ke ruangan. Dari gayanya yang formal dan wajah panik, pria itu jelas bukan orang sembarangan. Pak Haryo, saya sudah mencari Anda kemana-mana, serunya. Pria itu, yang belakangan Dika ketahui bernama Daniel, adalah asisten pribadi kakek Haryo. Kejadian berikutnya membuat Dika tertegun. Daniel menjelaskan bahwa Haryo Santoso adalah pemilik beberapa perusahaan besar di kota itu, seorang Taipan yang sangat berpengaruh. Haryo tersenyum tipis melihat wajah terkejut Dika. Aku tidak menyangka kamu benar-benar tidak mengenaliku.
Itu hal yang jarang terjadi, ucapnya. Dika merasa kikuk. Saya hanya berpikir menyelamatkan Bapak adalah hal yang harus saya lakukan, bukan karena siapa Bapak, katanya dengan nada jujur. Perkataan itu membuat Haryo tersenyum lebih lebar. Itulah mengapa saya merasa beruntung bertemu denganmu, jawab kakek itu. Setelah Haryo selesai mendengar penjelasan dari Daniel, ia kembali memandang Dika dengan tatapan serius. Dika, kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku tadi malam. Kamu juga menunjukkan bahwa di dunia yang penuh keserakahan ini, masih ada orang seperti kamu. Aku ingin membalas kebaikanmu. Dika buru-buru menolak dengan sopan. Tidak perlu, Pak. Saya tidak mengharapkan apapun. Yang penting Bapak selamat, katanya. Tetapi Haryo menggeleng tegas. Kamu mungkin tidak tahu, tapi kehadiranmu telah menyelamatkanku dari sesuatu yang lebih buruk dari kematian, kesepian. Hari itu, Dika menghabiskan waktu mendengarkan cerita tentang kehidupan Haryo. Kakek itu hidup sendiri sejak istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan bertahun-tahun lalu. Meski dikelilingi kemewahan, ia merasa hidupnya kosong. Namun, malam itu, seseorang tanpa pamrih menyelamatkannya tanpa tahu siapa dia, dan itu menghidupkan kembali harapannya. Dika pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka pertemuan di trotoar yang gelap itu akan mempertemukannya dengan seseorang seperti Haryo Santoso. Namun, di balik pertemuan itu, Dika tidak tahu bahwa kakek Haryo sedang merancang sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Dika kembali menjalani rutinitasnya. Ia merasa pertemuannya dengan kakek Haryo adalah pengalaman yang tak terlupakan, tetapi tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa hubungan itu akan berlanjut. Hingga suatu pagi, ketika Dika sedang memperbaiki sepeda motornya yang mogok di depan rumah kontrakan, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Seorang pria berjas keluar dari mobil itu. Dika mengenalinya sebagai Daniel, asisten pribadi kakek Haryo. Pak Dika, maaf mengganggu. Pak Haryo ingin bertemu dengan Anda. Bisakah Anda ikut dengan kami sekarang? Tanya Daniel dengan nada sopan. Dika merasa ragu, apa yang diinginkan kakek Haryo darinya. Namun, melihat keseriusan Daniel, ia akhirnya setuju. Ia menitipkan Ayu kepada tetangganya dan mengikuti Daniel. Mobil itu membawanya ke sebuah rumah besar yang berdiri megah di atas bukit, dikelilingi taman luas dan gerbang tinggi. Saat memasuki rumah itu, Dika disambut oleh kakek Haryo yang sudah menunggunya di ruang tamu. Kakek itu tersenyum hangat, lalu mempersilakannya duduk. Dika, aku tidak bisa berhenti memikirkan kebaikanmu. Aku ingin membalas semua yang telah kamu lakukan, tapi aku ingin melakukannya dengan cara yang berarti, kata kakek Haryo. Dika menggeleng pelan. Pak Haryo, saya tidak mengharapkan apapun. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, jawabnya tulus. Namun, kakek Haryo tetap bersikeras. Justru karena itu aku semakin ingin membantumu. Aku tahu hidupmu tidak mudah, dan aku ingin memberikan kesempatan untuk mengubahnya. Haryo mengeluarkan sebuah buku tua dari tasnya dan menyerahkannya kepada Dika. Sampulnya lusuh, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tampak istimewa. Ini adalah buku harian milik istriku dulu, ujar Haryo dengan nada penuh nostalgia. Buku ini bukan sembarang buku. Apapun yang kau tulis di dalamnya dengan niat baik, akan membawa perubahan dalam hidupmu. Dika menatap buku itu dengan bingung. Pak Haryo, maksud Bapak, buku ini bisa mengabulkan permintaan? Tanyanya ragu. Haryo mengangguk. Tapi ingat, buku ini hanya bekerja jika kau menggunakannya untuk hal yang benar. Aku memberikannya kepadamu karena aku percaya kau akan menggunakannya dengan bijak. Masih belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, Dika membawa pulang buku itu. Malamnya, setelah Ayu tertidur, ia membuka halaman pertama. Tertulis di sana tulisan tangan rapi yang berisi pesan dari istri kakek Haryo. Hanya mereka yang berhati tulus yang akan menemukan kebahagiaan sejati melalui buku ini. Dengan tangan gemetar, Dika mengambil pena dan menulis sesuatu dengan sederhana, semoga Ayu tumbuh bahagia dan sehat.
Setelah menutup buku itu, ia merasa aneh, seolah ada kehangatan yang mengalir di sekelilingnya. Keesokan harinya, Dika terkejut saat melihat Ayu bangun dengan senyum yang berbeda. Anak itu tampak lebih ceria, lebih bersemangat. Dan yang lebih mengejutkan, Dika mendapat tawaran pekerjaan baru di sebuah perusahaan tanpa ia pernah melamar sebelumnya. Namun, Dika tidak menyadari bahwa perubahan-perubahan kecil ini hanyalah permulaan. Buku harian ajaib itu perlahan mulai membentuk jalannya menuju kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, keberuntungan ini mulai mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang pernah meremehkan Dika. Hari-hari Dika mulai berubah secara perlahan, seolah roda kehidupan yang tadinya macet kini mulai berputar kembali. Tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan ternama itu ternyata lebih dari yang ia bayangkan. Bukan hanya pekerjaan yang layak, tapi juga penghasilan yang cukup untuk memperbaiki hidupnya dan Ayu. Untuk pertama kalinya, Dika merasa dunia tidak lagi begitu gelap. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung lama tanpa tantangan. Saat Dika sedang membeli bahan makanan di pasar, ia tak sengaja bertemu Mira dan Aryo. Pasangan itu, seperti biasanya, tidak melewatkan kesempatan untuk mengejeknya. "Hei, Dika, masih hidup dengan sisa-sisa belas kasihan orang?" tanya Aryo dengan nada sinis sambil tertawa kecil. Mira ikut menimpali, "Kasihan Ayu. Kalau saja dia punya ayah yang lebih bertanggung jawab, hidupnya mungkin tidak menyedihkan." Dika hanya tersenyum tipis, menahan diri. Ia tak mau membalas. Dalam hatinya, ia tahu waktunya akan tiba untuk membuktikan bahwa ejekan mereka tidak lebih dari bayangan kosong. Ia melanjutkan belanja dengan tenang, meninggalkan mereka yang tertawa di belakangnya. Namun, di balik hinaan itu, ada sesuatu yang mulai menarik perhatian Mira. Ia menyadari penampilan Dika tampak lebih rapi, dan ada aura percaya diri yang berbeda. Diam-diam, rasa penasaran mulai tumbuh di benaknya. Kembali ke rumah, Dika duduk di meja kecilnya, membuka buku harian ajaib yang diberikan kakek Haryo. Ia menatap halaman kosong dengan hati-hati. Keajaiban yang ia alami dari tulisan sebelumnya membuatnya yakin bahwa buku ini benar-benar memiliki kekuatan. Kali ini, ia menulis sesuatu yang lebih besar, "Semoga aku diberi kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik demi masa depan Ayu." Dalam hitungan hari, permintaan itu mulai menunjukkan hasil. Dika dipanggil langsung oleh pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Yang mengejutkan, perusahaan itu ternyata salah satu milik kakek Haryo. "Pak Haryo meminta saya untuk mengangkat Anda menjadi salah satu manajer. Katanya, Anda layak mendapatkan kesempatan ini," ujar sang direktur. Berita kenaikan jabatan Dika mulai menyebar, terutama di kalangan keluarga dan lingkungan lamanya. Pak Surya, pamannya yang dulu sering menghina dan memandang rendah Dika, kini tiba-tiba mendatangi rumahnya dengan wajah penuh senyuman palsu. "Dika, saya dengar kabar baik tentang kamu. Hebat, ya. Kalau butuh bantuan apapun, paman siap mendukung," katanya dengan nada menjilat. Dika hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu pujian itu tidak tulus, tapi ia tetap memilih bersikap sopan. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi Mira. Setelah mendengar kabar tentang pekerjaan Dika, ia mulai merasa terganggu. Di depan Aryo, ia tetap berlagak acuh, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Dika, yang dulu ia hina, kini perlahan bangkit. Sementara itu, Dika tidak menyadari bahwa keberhasilannya sedang diawasi. Aryo, yang merasa terganggu oleh perubahan hidup Dika, mulai merencanakan sesuatu. Bersama Mira, ia mencoba mencari cara untuk menghancurkan kebahagiaan Dika yang baru saja tumbuh. Di tengah kesibukan barunya, Dika tetap meluangkan waktu untuk Ayu. Setiap malam, ia membacakan cerita sebelum tidur, memastikan bahwa putrinya tidak kehilangan kehangatan seorang ayah. Namun, Dika juga mulai merasa sesuatu yang aneh. Buku harian itu, meskipun membawa keajaiban, tampak menyimpan rahasia yang lebih besar. Halaman-halamannya, yang tadinya kosong,
kini mulai memunculkan tulisan samar-samar yang bukan miliknya. Malam itu, saat membuka buku itu, Dika menemukan satu pesan misterius, hati-hati dengan keberuntungan. Tidak semua yang mendekat adalah teman. Pesan itu membuatnya terdiam. Ia mulai menyadari bahwa keajaiban ini, meski membantunya, juga membawa ancaman yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, kehidupan Dika terus membaik. Jabatan barunya memberinya penghasilan yang cukup untuk menyewa rumah yang lebih layak dan membeli kebutuhan Ayu tanpa harus berhemat secara berlebihan. Namun, di balik kebahagiaan itu, bahaya perlahan-lahan mendekat tanpa ia sadari. Mira, yang semakin terganggu oleh keberhasilan Dika, mulai menyusun rencana licik bersama Aryo. Mereka merasa malu dan terancam melihat Dika yang dulunya hidup dalam kekurangan kini menjadi seseorang yang dihormati. Dalam pikiran Mira, Dika tidak pantas mendapatkan semua itu. Sementara itu, Dika tetap berusaha menjalani hidupnya dengan rendah hati. Meski kini memiliki lebih banyak uang, ia tidak mengubah kebiasaannya. Ayu tetap sekolah di tempat yang sederhana, dan Dika tidak pernah pamer di hadapan siapapun. Namun, hal ini justru membuat Aryo semakin berang. Suatu sore, ketika Dika sedang menjemput Ayu di sekolah, Aryo tiba-tiba muncul di depannya. "Hei, Dika, aku dengar kamu sekarang orang penting, ya?" Tanyanya dengan senyum sinis. Dika hanya mengangguk sopan, berusaha menghindari konflik. Tapi Aryo melanjutkan, "Kamu tahu, keberuntungan tidak akan bertahan lama. Jangan terlalu bangga." Dika tersenyum tipis. "Saya tidak merasa bangga, Aryo. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk anak saya," jawabnya tenang. Namun, kata-kata itu justru membuat Aryo semakin kesal. Ia merasa diremehkan. Beberapa hari kemudian, Mira dan Aryo mendatangi kantor tempat Dika bekerja. Mereka mengajukan laporan palsu kepada pihak manajemen, menuduh Dika melakukan penggelapan dana perusahaan. Tuduhan itu segera menyebar, menciptakan kegaduhan di antara rekan-rekan kerjanya. Dika yang tidak tahu apa-apa terkejut ketika dipanggil oleh manajemen untuk memberikan penjelasan. Dengan tenang, ia membantah semua tuduhan itu. Namun, Mira dan Aryo sudah menyiapkan bukti palsu yang membuat posisinya semakin sulit. Di tengah kebingungannya, Dika kembali ke rumah dan membuka buku harian ajaib itu. Ia menulis dengan hati penuh harapan, "Semoga kebenaran terungkap, dan aku diberi kekuatan untuk menghadapi fitnah ini." Setelah menulis, ia menutup buku itu dan memejamkan mata, berdoa agar keajaiban datang membantunya. Keesokan harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Salah satu pegawai di bagian administrasi perusahaan tiba-tiba datang ke manajemen dengan bukti bahwa laporan keuangan yang dituduhkan pada Dika telah dimanipulasi. Pegawai itu mengaku merasa bersalah setelah menyadari bahwa ia digunakan oleh Mira dan Aryo untuk menjatuhkan Dika. Manajemen segera memanggil Mira dan Aryo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Namun, sebelum mereka sempat memberikan alasan, kakek Haryo tiba-tiba muncul di kantor. Ia langsung meminta kedua orang itu diusir dari gedung dan memastikan nama Dika dibersihkan. Mira yang merasa dipermalukan di depan umum hanya bisa menatap Dika dengan penuh kebencian. Namun, di balik tatapannya, ada rasa malu dan penyesalan yang mulai tumbuh. Aryo, di sisi lain, masih mencoba menyalahkan Dika, tetapi kakek Haryo memotongnya dengan tegas. "Kamu tidak punya hak untuk berbicara. Orang seperti kamu hanya tahu menjatuhkan orang lain." Setelah semua selesai, Dika mendekati kakek Haryo dengan wajah bingung. "Kenapa Bapak datang?" tanyanya. Kakek Haryo tersenyum kecil. "Aku sudah bilang, Dika, kamu adalah orang yang pantas mendapat kesempatan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya." Hari itu, Dika menyadari bahwa keajaiban dari buku harian itu tidak hanya membantunya, tetapi juga memperlihatkan siapa saja orang-orang yang benar-benar mendukungnya dan siapa yang hanya ingin menjatuhkannya. Namun, ia tahu bahwa ini belum akhir. Mira dan Aryo mungkin kalah kali ini, tetapi dendam mereka masih jauh dari selesai.
Ketenangan yang mulai dirasakan Dika tidak berlangsung lama. Setelah peristiwa memalukan yang mereka alami di kantor, Mira dan Aryo kembali menyusun rencana keji untuk menghancurkan hidupnya. Kali ini, mereka memutuskan untuk menyerang titik terlemahnya, Ayu. Suatu pagi, saat Dika sedang bekerja dan Ayu berada di taman bermain bersama tetangganya, Mira dan Aryo menyelinap dengan licik. Mereka menawarkan jajanan pada Ayu, berpura-pura bersikap baik. Ayu yang polos menerima pemberian itu tanpa curiga. Dalam hitungan menit, Mira membawa Ayu ke dalam mobil mereka dan melaju dengan cepat, meninggalkan tetangga yang panik mencari-cari. Sore itu, ketika Dika pulang, ia mendapati tetangganya menangis sambil meminta maaf karena kehilangan Ayu. "Saya hanya lengah sebentar, Dika. Saya benar-benar tidak tahu kemana Ayu pergi," ujar tetangganya dengan suara gemetar. Panik dan bingung, Dika langsung berkeliling mencari Ayu di tempat-tempat biasa. Ia bertanya pada warga sekitar, tetapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Kegelisahan menyelimuti hatinya, namun ia mencoba tetap tenang. Setelah tidak menemukan jejak apapun, Dika kembali ke rumah, membuka buku harian ajaib itu, dan menulis dengan penuh harapan, semoga Ayu ditemukan dengan selamat dan dijauhkan dari bahaya. Beberapa saat setelah menulis, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Saat diangkat, terdengar suara Mira di ujung telepon. "Jika kamu ingin Ayu kembali, datang ke gudang tua di pinggiran kota malam ini. Jangan membawa siapapun, atau kamu tidak akan pernah melihatnya lagi." Dika merasakan amarah sekaligus ketakutan. Tanpa membuang waktu, ia langsung menuju lokasi yang disebutkan. Gudang itu gelap dan berbau lembab, seolah menyimpan berbagai rahasia kelam. Dari kejauhan, ia mendengar suara tangisan kecil Ayu yang membuat hatinya semakin pilu. Mira dan Aryo muncul dari bayangan dengan wajah penuh kemenangan. "Lihatlah, Dika, betapa mudahnya menghancurkan duniamu," kata Aryo dengan nada mengejek. Mira menambahkan, "Kamu pikir bisa hidup bahagia setelah apa yang terjadi? Tidak akan. Kamu akan kehilangan segalanya." Namun, Dika tidak terpancing oleh provokasi mereka. Ia hanya fokus pada Ayu yang terikat di sudut ruangan. "Lepaskan Ayu. Kalian tidak ada urusan dengan anak ini," katanya dengan suara tegas. Aryo tertawa sinis. "Oh, kami punya urusan besar, Dika. Kami ingin memastikan kamu merasakan penderitaan seperti yang kami rasakan." Sebelum Dika bisa merespons, Mira mengeluarkan surat yang ternyata adalah pengunduran diri palsu atas nama Dika. "Kami akan memastikan kamu kehilangan pekerjaanmu juga," katanya penuh kepuasan. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar. Dalam kepanikan, Aryo dan Mira mencoba melarikan diri, tetapi mereka sudah terkepung. Ternyata, Dika sebelumnya sempat mengirim pesan singkat kepada Daniel, asisten kakek Haryo, meminta bantuan. Polisi menangkap Mira dan Aryo di tempat, sementara Dika langsung berlari memeluk Ayu. Anak itu menangis di pelukannya, tubuhnya gemetar. "Ayah, aku takut," bisik Ayu dengan suara lirih. Dika mengusap punggungnya, berusaha menenangkan. "Ayah di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Setelah kejadian itu, Mira dan Aryo dijebloskan ke penjara atas tuduhan penculikan dan pemerasan. Namun, di balik semua itu, Dika mulai merasa ada yang aneh dengan buku harian ajaibnya. Ia menemukan satu lagi pesan misterius di halaman kosong, "Keajaiban selalu datang dengan harga. Bersiaplah untuk ujian berikutnya." Dika merasa merinding membaca pesan itu. Ia mulai menyadari bahwa meskipun buku ini telah menyelamatkannya, keajaiban yang diberikannya selalu datang bersama tantangan baru. Ia memeluk Ayu erat-erat, berjanji dalam hati untuk melindunginya dari apapun yang akan datang. Setelah insiden penculikan Ayu, kehidupan Dika kembali tenang untuk sementara waktu. Namun, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti hatinya. Pesan misterius dari buku harian ajaib terus terngiang di benaknya. Meski keajaiban telah membantunya berkali-kali,
ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya di depan. Di tengah kebahagiaan sederhana yang mulai ia rasakan, kabar mengejutkan datang. Kakek Haryo, yang selama ini menjadi penyokong utama dalam hidupnya, tiba-tiba jatuh sakit parah. Dika segera pergi ke rumah sakit tempat kakek dirawat. Ia melihat sosok tua itu terbaring lemah di ranjang, napasnya berat, dan matanya terlihat redup. Dika, suara kakek terdengar lemah, waktuku tidak lama lagi. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Dika menggenggam tangan kakek dengan erat, mencoba menahan air matanya. Jangan bicara seperti itu, kek. Bapak pasti sembuh. Namun, kakek Haryo hanya tersenyum tipis. Kakek Haryo meminta Dika mengambil sebuah kotak kecil dari laci samping tempat tidurnya. Dengan tangan gemetar, Dika membuka kotak itu dan menemukan sebuah kunci emas. Kunci ini adalah milikmu, Dika. Ia akan membuka ruangan di rumahku, tempat semua rahasia keluargaku tersimpan. Kau harus menemukannya untuk melindungi dirimu dan Ayu. Meski tidak sepenuhnya mengerti, Dika mengangguk. Ia berjanji untuk menjaga amanat kakek Haryo. Namun, malam itu juga, kondisi kakek memburuk. Dalam hitungan jam, kakek Haryo mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Dika dengan kesedihan yang mendalam. Kepergian kakek Haryo tidak hanya meninggalkan luka di hati Dika, tetapi juga membuka konflik baru. Beberapa kerabat kakek Haryo, yang selama ini diam, tiba-tiba muncul mengklaim warisan. Mereka menuding Dika sebagai orang luar yang tidak pantas mendapatkan apapun. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pria miskin yang memanfaatkan kebaikan Haryo, kata salah satu kerabat dengan nada menghina. Dika mencoba tenang, tetapi perlakuan mereka semakin menjadi. Bahkan, mereka mulai menyebar fitnah bahwa Dika telah mencuri dokumen penting milik kakek. Di tengah tekanan itu, Dika teringat pesan terakhir kakek tentang ruangan rahasia di rumahnya. Dengan membawa kunci emas, Dika pergi ke rumah besar mendiang kakek. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan sebuah pintu tersembunyi di belakang lemari besar. Pintu itu terkunci, dan kunci emas yang diberikan kakek pas untuk membukanya. Di dalam ruangan, Dika menemukan banyak dokumen, termasuk surat wasiat resmi yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan kakek Haryo diwariskan kepada Dika dan Ayu. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah surat pribadi dari kakek. Dika, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Kau mungkin merasa beban ini terlalu berat, tetapi ingatlah bahwa aku memilihmu karena kau memiliki hati yang tulus. Gunakan warisan ini untuk masa depan Ayu, bukan untuk membalas dendam. Tapi ingat, tidak semua orang akan senang melihatmu berhasil. Dika terharu membaca surat itu. Namun, ia tahu bahwa apa yang ia temukan akan memicu amarah keluarga kakek Haryo. Benar saja, beberapa hari kemudian, kerabat kakek mendatangi Dika dengan kemarahan. Mereka menuntut bagian mereka, bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Di tengah tekanan itu, Dika kembali membuka buku harian ajaibnya. Ia menulis dengan hati penuh kegelisahan, semoga aku diberikan kekuatan untuk melindungi Ayu dan mewujudkan harapan kakek. Keajaiban pun terjadi. Salah satu pengacara terpercaya kakek Haryo datang membantu Dika. Ia membawa bukti bahwa keluarga besar kakek Haryo selama ini tidak pernah peduli, bahkan pernah berusaha menipu kakek untuk mendapatkan warisan lebih awal. Dengan bukti itu, semua ancaman mereka runtuh. Namun, ujian belum berakhir. Diam-diam, salah satu kerabat kakek yang paling licik merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Ia bekerja sama dengan orang-orang berbahaya untuk menjatuhkan Dika. Dalam diam, bahaya yang lebih besar mulai mendekat, mengancam tidak hanya Dika tetapi juga Ayu. Hari-hari setelah ancaman dari kerabat kakek Haryo berlalu, Dika merasa ada ketenangan sementara yang mengelilingi dirinya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tak bisa mengenyahkan rasa was-was yang terus menghantuinya. Ia tahu, meskipun pertempuran di pengadilan telah dimenangkan, musuh sejati belum menunjukkan wajah mereka. Ia merasa seolah ada bayangan gelap yang mengintai di setiap sudut kehidupannya.
Suatu sore, saat Dika pulang kerja, ia mendapati rumahnya dalam keadaan sepi. Ayu tidak ada di ruang tamu seperti biasanya, dan suasana seolah hampa. Dika berjalan cepat ke kamar, memanggil-manggil nama Ayu, tetapi tidak ada jawaban. Hatinya mulai berdegup kencang, dan instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya saat ia berlari keluar dan mencari ke sekitar rumah. Ketika tidak menemukan jejak apapun, ia mulai panik. Ia tahu bahwa ini bukan kebetulan. Kepergian Ayu yang mendadak mengingatkannya pada kejadian buruk sebelumnya, ketika Mira dan Aryo mencoba menculik anaknya. Dika berlari ke telepon dan menghubungi Daniel, asisten kakek Haryo, yang kini menjadi teman dekatnya. Daniel, Ayu hilang. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan aku takut ini bukan kebetulan. Tolong bantu aku, teriak Dika panik. Daniel, yang mendengar nada cemas di suara Dika, segera datang. Mereka berdua mencari-cari ke seluruh penjuru kota, bertanya pada tetangga, dan memeriksa setiap sudut rumah dan tempat yang biasa dikunjungi Ayu. Namun, tak ada petunjuk. Dalam keputusasaan, Dika kembali membuka buku harian ajaib itu. Ia menulis dengan tangan gemetar, "Tolong kembalikan Ayu. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi." Seketika, lembaran buku itu berubah. Sebuah pesan baru muncul, keajaiban datang dalam bentuk yang tak terduga. Percayalah, saat semuanya tampak hilang, bantuan akan datang. Dika tidak mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud, tetapi ia merasa ada harapan yang mulai tumbuh. Dengan hati yang lebih kuat, ia melanjutkan pencariannya. Namun, saat ia menuju sebuah jalan sepi di pinggiran kota, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia harapkan. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita yang sedang memegangi tangan Ayu, yang tampak bingung dan ketakutan. Dika merasa seolah waktu berhenti sejenak. "Ayu!" teriaknya dengan suara penuh kegembiraan dan kelegaan. Ayu menoleh, wajahnya yang biasanya ceria kini terlihat pucat. Ia berlari ke pelukan Dika. "Ayah, aku takut. Mereka bilang mereka akan membawa aku ke tempat yang aman," katanya dengan suara terisak. Dika merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Wanita yang memegangi tangan Ayu tersenyum sinis, mengenakan masker yang menutupi sebagian wajahnya. "Kamu pikir kamu bisa terus hidup bahagia, Dika?" ujar wanita itu dengan suara mengerikan. "Kamu terlalu naif jika pikir hidup ini akan berjalan mulus." Dika langsung mengenali suara itu. "Mira!" teriaknya dengan marah. "Kau masih belum puas. Kau bahkan tega menyandera anakku." Mira melepaskan masker dari wajahnya, memperlihatkan ekspresi penuh kebencian. "Kamu pikir bisa lari dari masa lalu? Kau hanya pria miskin yang beruntung. Ayu adalah ancaman bagiku dan semua yang kita rencanakan." Namun, sebelum Mira sempat melanjutkan, suara sirene polisi terdengar mendekat. Daniel, yang sudah menghubungi pihak berwajib, tiba bersama beberapa petugas. "Kami sudah mengantongi bukti bahwa kamu terlibat dalam penculikan, Mira," kata Daniel tegas. Mira terkejut dan mulai panik, berusaha melarikan diri. Namun, pihak polisi segera menangkapnya. "Kamu tidak akan bisa kabur kali ini," ujar salah satu petugas. Dika memeluk Ayu erat-erat, berusaha menenangkan putrinya yang masih tampak ketakutan. "Ayu, jangan takut. Ayah selalu ada di sini untukmu," katanya dengan suara lembut. Namun, dalam hati Dika, ada rasa khawatir yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa meskipun Mira kini telah ditangkap, ancaman yang lebih besar masih lurking di dalam bayang-bayang. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang menunggu, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Saat mereka kembali ke rumah, Dika membuka buku harian ajaib itu sekali lagi, menulis dengan penuh keyakinan, "Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku siap menghadapi semuanya untuk melindungi Ayu. Kami akan melalui ini bersama." Saat Dika menutup buku itu, sebuah kilatan cahaya muncul di ruangannya. Keajaiban baru mungkin sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, perjalanan Dika dan Ayu,
yang penuh dengan cobaan dan penderitaan, belum berakhir. Dika merasa langkah kakinya semakin berat saat ia berjalan menyusuri lorong rumah. Ayu, yang sempat tertidur di sofa, masih tampak terlelap dengan wajah yang tenang, seolah tak tahu apa yang baru saja terjadi. Dika mengamati wajahnya, merasakan betapa dalam ia mencintai anak itu. Ayu adalah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidupnya yang penuh cobaan. Namun, meski ia tampak aman di rumah mereka, ketakutan dan kecemasan Dika tidak bisa begitu saja menghilang. Buku harian ajaib itu semakin membuatnya terombang-ambing. Keajaiban yang membantunya di setiap langkah, kini terasa seperti pisau bermata dua. Setiap kali ia menerima bantuan dari buku itu, ia harus membayar harga yang tidak terlihat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya, sesuatu yang lebih berbahaya. 1 minggu setelah insiden penculikan, Dika merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Ia menerima telepon dari pengacara yang mewakili kakek Haryo, yang mengatakan bahwa dokumen yang ditemukan di rumah. Kakek mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. "Pak Dika, ada sesuatu yang harus Anda ketahui," suara pengacara itu terdengar tegang. Ternyata kakek Haryo meninggalkan sebuah warisan yang sangat besar, namun ada satu syarat yang tak bisa diabaikan. Anda harus menjalani ujian terakhir untuk mendapatkan semua itu. Dika terkejut. "Ujian terakhir? Apa maksud Anda?" tanyanya, cemas. Pengacara menjelaskan bahwa kakek Haryo, sebelum meninggal, telah menetapkan sebuah syarat yang sangat rumit. Dika harus membuktikan bahwa ia layak menerima warisan itu, dan ini bukanlah hal yang mudah. Ujian tersebut bukan hanya ujian fisik atau mental, melainkan ujian yang menguji kedalaman hatinya, niat tulusnya, dan kesetiaannya terhadap orang-orang yang ia cintai. Syarat ini terdengar mengerikan, namun Dika tahu tidak ada pilihan lain. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menjalani ujian itu. Ayu adalah satu-satunya alasan dia bertahan. Warisan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk masa depan putrinya, agar Ayu bisa memiliki hidup yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang kelam yang selalu mengikuti mereka. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Dika sedang duduk di ruang tamu, merenung, tiba-tiba buku harian itu terbuka dengan sendirinya. Lembarannya bergerak, dan tulisan baru muncul, "Keajaiban datang dengan pengorbanan. Jangan takut pada kegelapan yang mengintai, karena di baliknya ada cahaya yang lebih terang." Dika merasakan ketegangan dalam dirinya. Ia tahu keajaiban yang diberikan buku ini bukan tanpa biaya. Perasaan aneh menyelimuti dirinya, dan ia mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya akan terjadi jika ia berhasil melewati ujian ini. Apa yang akan terjadi pada Ayu jika ia memilih untuk melawan takdir? Pagi harinya, saat Dika memutuskan untuk melangkah lebih jauh, ia tiba di tempat yang disebutkan dalam surat dari kakek Haryo. Itu adalah sebuah bangunan tua yang terlupakan, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, sebuah gerbang besar yang terbuat dari besi tua menunggu. Tanpa ragu, Dika memasukinya, meskipun perasaan takut terus menghantuinya. Di dalamnya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya mengetahui segalanya. "Dika, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" Pria itu bertanya dengan suara berat dan tajam. "Kakekmu sudah memilihmu, tapi apakah kamu siap membayar harga dari pilihan itu?" Dika menatap pria tua itu dengan tegas. "Apa yang saya harus lakukan?" tanyanya. Pria itu tersenyum misterius. "Kamu akan diuji dengan segala yang paling berharga dalam hidupmu. Kamu akan menghadapi bayangan masa lalu, dan keputusanmu akan menentukan apakah kamu berhak atas apa yang telah diwariskan." Dika merasa jantungnya berdebar. Tanpa bisa menahan diri, ia mengangguk, bertekad untuk tidak mundur. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, namun ia harus melangkah. Ayu, hidup mereka, dan masa depan yang cerah, semuanya bergantung padanya. Pria tua itu memberi Dika sebuah kunci kecil yang terbuat dari emas, yang konon merupakan kunci untuk membuka gerbang menuju ruang rahasia.
Jangan pernah ragu dengan hatimu, Dika. Karena hanya dengan hatimu yang tulus, kamu akan menemukan cahaya dalam kegelapan. Dengan hati penuh keraguan dan harapan, Dika menempuh jalan yang penuh tantangan ini. Ia tahu ujian yang akan datang bukan hanya menguji tubuh dan pikirannya, tetapi juga jiwa dan hatinya. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia harus benar-benar mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki demi kebaikan yang lebih besar. Dan dalam keheningan malam itu, dengan Ayu yang sudah terlelap di tempat tidurnya, Dika menulis lagi di buku harian ajaib itu, "Saya siap menerima ujian ini, apapun yang terjadi." Keajaiban dan cobaan akan segera datang, dan Dika harus siap menghadapi semuanya.